Pernyataan Pendeta Niko Nyotorharjo yang menyatakan pada tahun 2033, semua orang, everyone, akan berjumpa dengan Yesus secara otentik, tentu saja menimbulkan heboh di antara orang Kristen. Orang-orang Kristen mainstream tahu bahwa Tuhan Yesus pasti akan datang. Dan tanda-tanda yang menyertai kedatangan Tuhan Yesus adalah tanda-tanda yang memastikan bahwa Tuhan Yesus akan datang. Tanda-tanda itu bukan merupakan jadwal waktu. Jadi meskipun tanda-tanda yang disebutkan oleh Alkitab tentang kedatangan Tuhan Yesus itu sudah tergenapi semuanya, itu tidak berarti bahwa Tuhan Yesus akan datang dalam waktu tertentu. Kalau bicara tentang segera datang, akan datang, itu memang benar. Tetapi dikatakan juga bahwa kedatangan Tuhan Yesus itu tidak ada yang tahu. Kalau kedatangan Yesus itu tidak ada yang tahu dan tidak diberitahukan, mengapa banyak orang mencari tahu? Usaha mencari tahu kedatangan Tuhan Yesus adalah sebuah kesalahan, karena itu adalah pelanggaran perintah Tuhan. Yang kita tahu itu. Apalagi kemudian menetapkan kedatangan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak diminta untuk beramalkan atau mencari tahu kapan kedatangan Tuhan Yesus, apalagi jikalau kita menetapkan sebuah keputusan atau sebuah ramalan bahwa pada tahun tertentu Tuhan Yesus akan datang, seperti yang dilakukan oleh Pendeta Niko, yaitu tahun 2033 Tuhan Yesus akan datang. Setiap orang dikatakan dengan bahasanya sendiri, saya nggak tahu dia menggunakan bahasa apa, secara autentik akan berjumpa dengan Yesus melalui kuasa, ya, pertolongan daripada Roh Kudus sendiri. Jadi memang penafsiran Pendeta Niko ini tidak ada dasarnya. Dan memang kalau lihat dari apa yang saya pelajari, beliau ini memang tidak punya kemampuan berteologi dan tidak punya pendidikan teologi, meskipun sinode gerejanya mempunyai STT. Nah, ini pertanyaan saya juga begitu, tapi pada umumnya mereka sudah tahu bahwa ketua sinode, walaupun Pendeta Niko ini bukan ketua sinode, tapi sebenarnya beliau ini ibarat ketua sinode di dalam sinode, sehingga tidak ada yang berani menegurnya karena terlalu mungkin terlalu diagung-agungkan. Saya juga bingung ya, perubahannya luar biasa ketika saya melihat beliau itu di Surabaya gitu ya, tahun 1986 gitu. Ya, waktu itu dia masih pelayanan bersama, tapi kok sekarang menjadi seperti begitu agung gitu. Dan kemudian kenapa dia tidak mencoba mencari validasi kebenarannya? Bukankah dia juga harus perlu dukungan orang lain? Apalagi tidak ada dikatakan oleh Alkitab. Nah, kalau tidak ada dikatakan Alkitab, untuk apa dia menentukan itu? Memang ya kalau saya mengamati, Pendeta Niko ini kan memang selalu mencari, ya biasalah dalam gereja-gereja kongregasional itu kan mungkin juga pada umumnya setiap institusi mencari kebijakan atau barang dagangan yang bisa dijual untuk memenuhi gerejanya. Apa yang buat menarik gitu. Jadi sekarang ini tampaknya kalau saya perhatikan usaha-usaha untuk membuat orang datang ke gereja itu, pindah gereja itu, memberikan segala sesuatu ke gereja, itu sudah dilakukan dengan cara-cara menurut saya tidak tepat. Dan tidak lagi menggunakan akal budi. Jadi beragama itu sepertinya membuang akal budi. Dia katakan Tuhan berbicara kepada dia, pertanyaan saya, berani sekali dia mengklaim seakan-akan di seluruh dunia ini dia hanya orang khusus. Ya, saya pikir ini memang perlu dipertimbangkan untuk jemaat-jemaat yang ada, ya supaya jangan sampai jemaat-jemaat yang ada mengkultuskan dia. Kasihan juga ya. Kalau Pak Niko ini atau Pendeta Niko ini dikultuskan, kasihan gitu. Karena dia kan akan teralienasi dan dia akan merasa diri akan lebih baik dari yang lain. Dan akhirnya memang akan berbahaya sekali ya. Kita juga sudah lihat pengalaman-pengalaman dari seniornya ya. Misalnya yang harus mengalami banyak persoalan ya. Nah, yang kejadian-kejadian yang memalukan gitu ya. Senior dia yang mengangkat beliau itu. Dan ini kan mesti jadi pelajaran untuk beliau supaya jangan sampai
terus dia begitu, sampai akhirnya nanti ya kejadian-kejadian yang melawan tentang dirinya itu akan berlaku untuk dia. Saya sebagai ya apa pengamat melihat ya ini sebenarnya bukan hanya sinode yang perlu bertanggung jawab, ya memberikan bimbingan pastoral, tetapi juga jemaat-jemaatnya juga harus berpikir kritis begitu. Jangan sampai ya kasihan juga pendeta yang sudah membimbing mereka itu ya terlepas daripada cara membimbingnya benar atau tidak benar, harusnya terjerumus kepada hal-hal yang tidak tepat, kan kasihan gitu. Dan ini juga menurut saya ya banyak sekali memalukan gitu. Dan sudah banyak nubuat-nubuat yang tidak digenapi gitu, dan kemudian dibiarkan saja gitu. Jadi tidak ada nilainya agama gitu, tidak ada nilainya sebuah iman itu, karena ya bisa sembarangan diucapkan tanpa diwujudkan dalam kehidupan tanpa dilakukan. Jadi memang betul doktrin itu bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk dihidupi. Ya kalau memang betul doktrin untuk dihidupi, ya tidak perlulah Pendeta Niko itu mengumumkan, apalagi jelas-jelas itu bertentangan dengan Alkitab. Bahwa sampai Yesus saja tidak mengatakan, "Anak pun tidak tahu." Maksudnya secara sebagai manusia dia tidak tahu, tentunya karena Yesus adalah Allah ya, sejati maka dia tahu. Tapi itu untuk menjelaskan bahwa manusia tidak tahu sebenarnya, dan tidak perlu mencari tahu. Dan biarlah, kedaulatan Allah dinyatakan, penghakiman Allah yang dinyatakan itu. Kiranya ya heboh dari, apa namanya, nubuatan atau ramalan Pendeta Niko ini bisa menenangkan ya, bisa ditenangkan oleh sinode dan juga jemaat-jemaat yang lain juga tolong berpikir kritis gitu loh, supaya jangan menghebohkan kehidupan medsos ini. Terima kasih.